Halo, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan ini kami akan melakukan kegiatan praktek bimbingan dan konseling. Dan perkenalkan, nama saya Gregorius Sadibardaya. Di sini saya berperan sebagai konselor dan teman saya Franciscus Renggut berperan sebagai konseling. Selamat siang Pak. Selamat siang. Baik, silahkan duduk. Pak. Sebelumnya selamat datang. Saya sangat senang Anda bisa hadir di tempat saya pada hari ini. Kira-kira apa yang ingin kamu ceritakan atau apa yang kamu rasakan saat ini? Baik Pak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rio, mahasiswa dari kampus Unika Sentu Polus Ruteng. Kedatangan saya ke sini Pak ingin menceritakan masalah-masalah yang saya hadapi saat ini, dan saya ingin mau meminta bantuan kepada Bapak untuk memberi solusi atau masukan supaya saya bisa merubah diri dan lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik. Terima kasih karena kamu sudah mempercayai saya untuk memberikan solusi atau memberikan motivasi berkaitan dengan masalah-masalah yang kamu hadapi. Baik, untuk mengingatkan bahwa kamu tidak perlu ragu ataupun tidak perlu takut karena masalah yang kamu ceritakan nanti tidak akan disebarkan di luar. Ini bersifat pribadi antara saya dengan Anda. Oke, sekarang coba ceritakan kira-kira apa masalah yang kamu hadapi pada saat ini. Ya baik Pak, masalah yang saya hadapi saat ini Pak, saya sering ke kampus terlambat dan dosen memulai mata kuliah dengan teman-teman 30 menit saya baru datang Pak. Oke, baik. Kira-kira apa yang membuat adik Rio sehingga sampai sering terlambat pergi kampus? Baik Pak, saya sering terlambat ke kampus Pak karena bangun pagi itu di atas jam 7.15 seperti 7.20, 25, sedangkan mulai perkuliahan di kelas itu Pak, dosen sudah mulai 7.30 Pak, dan saya pergi ke kampus itu biasanya 7.25 dan 26 Pak, dan sampai ke kampusnya Pak 7.40, 35 menit lah. Oke. Berarti masalahnya adik Rio sering terlambat di kampus karena sering terlambat bangun pagi ya. Oke. Kira-kira adik Rio hal apa yang membuat adik Rio sampai terlambat bangun pagi? Oke Pak, masalahnya begini Pak, kalau setiap malam Pak saya sering bermain game sampai lewat jam 12 malam Pak, seperti jam 1 pagi baru tidur Pak. Dan selain main game juga Pak, saya sering ke rumah teman sampai larut malam Pak, dan lupa waktu mau pulang ke rumah Pak, dan tidak mengingatkan besok ada kuliah pagi Pak. Oke, di sini adik Rio saya tidak memberikan solusi, tetapi di sini saya ingin memberikan motivasi atau saran yang membangun agar adik Rio nantinya bisa berubah. Ingat itu, karena tujuan adik Rio berada di Ruteng kan tujuannya untuk kuliah. Tentu besar harapan orang tua untuk tercapainya cita-cita dari adik Rio. Maka dari itu saran yang pertama dari saya agar adik Rio harus memikirkan orang tua. Tentulah mereka di kampung itu kerja keras banting tulang demi untuk memenuhi kebutuhan dari adik Rio.
saran yang kedua dari saya, adik Rio ini berada di dalam zona yang bisa dibilang zona tidak nyaman ya. Oke. Untuk merubah itu semua, alangkah baiknya cobalah perlahan adik Rio keluar dari zona tersebut, memulai hal-hal yang baru, hal-hal yang positif, agar membuat adik Rio itu lebih melakukan perilaku yang positif, sehingga adik Rio mungkin ada faktor lain yang membuat adik Rio sampai sering nongkrong, sering main game, sering begadang. Kira-kira faktor-faktor lain yang mempengaruhi atau yang menyebabkan adik Rio seperti itu, kira-kira apa? Faktor lain selain itu tadi Pak, faktor lain yang saya alami juga dari saya sering lihat Pak, sering ditinggalkan sama keluarga Pak, dan kedua orang tua saya Pak sudah pindah ke Bodong dan saya sendiri di rumah Pak. Maka dari itu saya membutuhkan waktu kesenangan dengan waktu dengan teman-teman, dengan bermain game juga. Oke, berarti itu faktor lainnya menyebabkan adik Rio sering begadang dan sering keluar malam ya. Oke, saran dari saya berkaitan dengan itu, mungkin kalau berdasarkan tingkatan, mungkin adik Rio sekarang kan sadar bahwa adik Rio sudah dewasa, bahwa adik Rio juga perlu mengerti bahwa adik Rio bisa mandiri dan bisa mengerjakan sesuatu secara sendiri. Oke. Mungkin tujuan dari orang tua pindah itu, adik Rio jangan berpikir bahwa mereka meninggalkan adik Rio. Mungkin itu salah satu cara mereka agar membuat adik Rio itu bisa hidup lebih mandiri lagi gitu. Cobalah adik Rio jangan berpikir yang negatif, coba berpikir yang positif. Oke. Dan untuk kedepannya, cobalah adik Rio bisa mengontrol diri sendiri. Jangan mengharapkan begini, tunggu dikontrol oleh orang lain. Kita bisa berubah. Buatlah sebuah prinsip bahwa saya bisa dan saya ingin berubah. Oke, mungkin saran lain dari saya, cobalah adik Rio melakukan hal-hal yang positif, misalnya atau selain hal-hal yang adik Rio lakukan setiap malam itu tadi yang membuat adik Rio terlambat. Cobalah adik Rio di rumah itu misalnya belajar, membaca buku atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, dan berpikirlah bahwa besoknya masih ada kuliah. Karena kalau adik Rio terus-terusan begadang atau tidak menghiraukan perkataan orang tua, mungkin suatu nanti adik Rio akan merasa menyesal. Agar hal itu tidak terjadi, alangkah baiknya cobalah merubah diri dari sekarang. Cobalah merubah diri, perbiasakan melakukan hal-hal yang baik tadi, seperti misalnya di rumah, misalnya kan adik Rio tinggal sendiri di rumah tuh. Cobalah adik Rio perbiasakan mengatur jadwal, membuat sebuah jadwal yang dimana di dalam jadwal ini membuat kegiatan-kegiatan yang merujuk kepada hal yang positif. Misalnya bangun pagi jam berapa, terus membersihkan tempat tidur, ke kampusnya jam berapa, pulang kampusnya jam berapa, terus tidur siangnya jam berapa, terus masak nasi, masak sayur, terus makan malamnya jam berapa, belajarnya jam berapa, terus
harus dan istirahatnya jam berapa, agar waktu yang waktu yang didapatkan adik Rio itu tidak terbuang sia-sia. Oke, adik Rio, mungkin itu saja saran atau motivasi yang bisa saya berikan. Semoga adik Rio bisa terima dan menerapkan saran-saran yang saya berikan itu tadi di rumah ataupun di kampus. Mungkin ada hal lain lagi yang perlu adik Rio sampaikan. Pak, tidak ada hal yang lain saya sampaikan kepada Bapak lagi, dan terima kasih banyak Pak sudah memberikan saran kepada saya dan memotivasi diri saya supaya lebih baik ke depannya lagi, dan membuat diri saya berubah dan membuang jauh masalah dan membuang jauh hal-hal yang tidak baik dari diri saya. Oke, adik Rio, sekedar tambahan dari saya, mungkin masalah-masalah ini sudah lama sekali adik Rio hadapi, tapi percayalah bahwa ini belum terlambat. Masih ada waktu untuk adik Rio bisa merubah diri dan akan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Dan peganglah prinsip bahwa tujuannya adik Rio itu untuk mengejar cita-cita dan membanggakan kedua orang tua. Oke, baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik Rio yang sudah menceritakan masalah-masalahnya kepada saya. Bagaimana perasaan adik Rio setelah menceritakan masalah-masalahnya tadi kepada saya? Perasaan saya tadi Pak sudah sedikit lega, dan saya akan merubah itu semua menjadi lebih baik. Oke. Dan kedepannya ketika adik Rio ada masalah atau baik itu masalah di dalam keluarga, masalah di lingkungan kampus maupun masalah di lingkungan masyarakat, jangan ragu-ragu untuk menceritakan kepada Bapak, karena percayalah bahwa ini merupakan ruangan privasi dan hal ini tidak diperkenankan untuk diceritakan di luar. Baik, sekali lagi terima kasih adik Rio. Semoga saran dan motivasi yang Bapak berikan dapat bermanfaat dan berguna bagi adik Rio ke depannya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Saya pulang dulu. Oke, terima kasih.